Kami datang kepadamu ya Tuhan hari ini, membawa segenap kerinduan kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau sudah baik bagi hidup kami. Engkau menolong, Engkau menopang, bahkan memelihara hidup kami. Betapa hati kami bersyukur. Kami mau bernyanyi segenap hati, mengangkat kedua tangan kami kepada Tuhan, sebab kami percaya dimanapun kami berada, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita berkata, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sama-sama katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lagi Bapak Ibu Saudaraku, katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku sungguh Engkau Tuhan kami yang baik. Oh, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari bawa hatimu menyembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari buka kedua tanganmu menyembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu
selalu menyenangkan-Mu. Dengan segenap hatimu Bapak Ibu saudaraku, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, ku rindu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari jangan turunkan kedua tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Mari hari ini menyembah dengan segenap hati. Sebab Tuhan kita baik. Dia Allah yang setia. Mari menyembah, mari bersyukur. Kami datang membawa syukur kami dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami buka hati kami kepada Tuhan. Oralabaya syakaralabaralabar. Biar nyanyian yang baru itu keluar dari hati kami. Biar mazmur yang indah itu keluar dari hati kami kepada Tuhan. Oralamaya syakaralamaralamo. Ku sembah, ku sembah Engkau, haleluya. Oh, oh, ku sembah Kau. Oh, ku menyembah, ku bersyukur, ku bernyanyi bagimu. Haleluya, haleluya. Oh, bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu. Aku bernyanyi segenap hatiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Oralabaya syakaralamaralamo. Mari menyembah Bapak Ibu saudaraku dimanapun engkau berada. Mari angkat suaramu menyembah, menyembah. Oh, haleluya. Oh, segenap
Engkau baik, Engkau setia. Haleluya. Urala baya syakarala barala barala. Urala baya syakarala barala barala. Kalau kami melihat hidup kami, betapa pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya bagi hidup kami. Betapa kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar dan kami tahu tidak dapat kami membalas segala kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami itu. Yang kami mau lakukan hari ini adalah menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami angkat kedua tangan kami tinggi kepada Tuhan. Oh, kami mau berikan pujian dan penyembahan yang terbaik. Sebab Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang sudah menolong dan memelihara hidup kami. Oh, Engkau layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku, dimanapun Engkau berada, angkat kedua tanganmu tinggi kepada Tuhan. Mari menyembah dengan segenap hati. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Uralama ya syakaralama ralambo. Ini pujianku bagimu. Bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Uralama ya syakarala baralamu. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Urala baya syakarala barala barala. Urala baya syakarala barala barala barala. Urala baya syakarala barala barala. Urala baya syakarala barala. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan memberikan nyawanya untuk menebus engkau dan saya, untuk menyembuhkan penyakitmu dan penyakitku. Mari hari ini Bapak Ibu saudaraku, kita membalas kasih-Nya dengan memberikan yang terbaik, persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Dia. Oh, Dia layak ditinggikan, Dia layak menerima semua yang terbaik dari hidupmu. Oh, Engkau kami tinggikan ya Tuhan, Engkau kami puji dan kami muliakan. Oh, rala baya syakarala barala bar. Oh, Engkau layak menerima yang terbaik ya Tuhan. Oh, rala baya syakarala barala. Kami persembahkan semua yang mulia, semua yang berharga dari hidup kami kepada Tuhan. Oh, rala baya syakarala. Oh, rala baya syakarala bar. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Lagi katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari persembahkan semua yang terbaik. Katakan, ku berikan semua yang berharga,
berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Lagi katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, Jemaat GSKI Betani Surabaya dan sekitarnya, di mana saja saudara berada. Senang bisa bertemu dengan saudara dalam ibadah raya online dan salam sehat dari saya. Sebelum kita masuk dalam firman, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur masih diberi waktu untuk beribadah kepadamu, untuk mendengarkan akan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan suluh bagi kaki dan jalan kami. Urapi kami semua ya Tuhan, supaya baik yang menyampaikan firman-Mu ataupun yang mendengarkannya akan memperoleh bagian yang indah dari kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan khotbah saya hari ini dengan tema Jangan Lupa Bahagia. Wah, kelihatannya judulnya, temanya menarik sekali ya. Dan kita mau masuk di dalamnya supaya benar-benar kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Karena apa saudaraku? Di masa pandemi seperti ini kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa sumber bahagia ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat situasi, rasanya sulit untuk bahagia. Tetapi mari kita isi hati dan pikiran kita, jiwa kita dengan firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan. Saudaraku, saya kenal orang dekat saya yang baru-baru ini kehilangan orang yang dicintainya. Dia bilang jikalau tiada Tuhan, pasti dia tidak sanggup untuk menerima keadaan ini. Semua terjadi dengan tiba-tiba. Suaminya terpapar akan COVID-19. Belum dalam keadaan yang parah. Bisa berangkat ke rumah sakit sendiri. Tapi akhirnya keadaannya drop. Waktu itu varian Delta mengganas saudaraku. Dan itulah dia bertemu dengan suaminya terakhir kalinya. Sampai akhirnya saudaraku dia mendapati dirinya sendiri juga positif tapi bisa isoman di rumah. Dan ditunggu-tunggu dalam kurun waktu yang cukup lama. Ternyata suaminya tidak bisa diselamatkan. Dan dia kehilangan suaminya, tidak bisa ikut dalam penguburannya. Dilakukan penguburannya sangat-sangat sederhana karena memang serumah terpapar dengan COVID-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi saya tahu kenapa orang dekat saya ini bisa berbahagia bahkan bisa menguatkan orang-orang yang lain. Karena dia memiliki Kristus, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga sumber bahagia itu mengalir di dalam kehidupannya. Membuat dia tidak kecewa.
Saudaraku, mari hari-hari ini kita tidak bisa mengandalkan apapun yang ada di dunia ini. Apakah itu materi, kesenangan duniawi, harta benda, kesehatan, keluarga. Semuanya itu bisa berubah dalam sekejap. Kita harus memiliki harta yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang membuat kita tetap bahagia. Karena Dia itulah sumber bahagia itu sendiri. Indah sekali, saudaraku. Indah sekali kalau kita memiliki Kristus. Kita enggak akan menjadi orang-orang yang putus pengharapan. Karena Dia adalah pengharapan kita. Ukuran kebahagiaan bagi banyak orang itu berbeda-beda, saudara. Ada yang mengatakan bahwa bahagia itu kalau punya uang yang banyak, punya harta yang berlimpah, punya jabatan atau kedudukan yang tinggi, punya ketenaran, punya kecantikan, ketampanan, dan lain-lain. Faktanya orang yang punya harta banyak, status sosial, jabatan tinggi, ketenaran, wajah cantik, rupa yang tampan, itu semua tidak menjamin kebahagiaan. Contoh saudaraku, orang terkaya di dunia yang terkenal, Bill Gates dan Melinda Gates, mengakhiri pernikahannya yang sudah dibina selama 27 tahun. Heran loh, 27 tahun itu waktu yang lama, ada begitu banyak kenangan. Tapi kalau mereka menganggap itu tidak bahagia, semuanya juga selesai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu ada contoh lagi, seorang bintang film tenar yang uangnya banyak, cantik, dipuja-puja orang, tapi nyatanya tidak bahagia. Siapa dia? Marilyn Monroe. Dia mati overdosis di tahun 62 dengan usia 36 tahun. Masih relatif muda, saudaraku. Lalu kemudian seorang aktor komedian Hollywood yang namanya Robin Williams. Pemeran film Mrs. Doubtfire dan Jumanji. Terkenal sekali saudaraku, saya juga nonton filmnya ya. Menghibur banyak orang melalui aktingnya yang lucu. Dan membuat orang tertawa. Tapi dirinya sendiri tidak bahagia. Mati bunuh diri tahun 2014 di usia 63 tahun. Sudah 63 tahun loh saudara. Kalau menurut saya itu umur 63 tahun itu tinggal nunggu saja waktunya. Pasti ada jadwalnya saudaraku dan tidak lama lagi. Toh juga bisa mati. Tapi dia mengakhiri hidupnya karena sudah nggak tahan. Tidak bahagia dalam hidupnya. Lalu saya punya teman saudaraku. Saya punya teman dulu sering ke Jakarta. Saya melayani persekutuan, dia selalu menemani saya. Dia menjadi konseli saya, dia selalu berbincang-bincang tentang keadaannya. Tapi saya tidak menyangka bahwa itu membawa dia terjun dari apartemennya. Sehingga dia mati bunuh diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masih banyak lagi hal-hal seperti itu saudaraku. Mengapa banyak orang yang tidak bahagia? Mengapa saudaraku? Yaitu karena banyak orang yang salah mengerti tentang kebahagiaan. Karena mereka mengukur kebahagiaan dengan banyaknya materi yang dimiliki. Apakah itu uang, deposito, rumah mewah, mobil, keluarga, istri, suami, anak, dan lain-lain. Sudah menjamin untuk memperoleh kebahagiaan? Belum tentu. Di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-15 katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup manusia tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Saudaraku, saudara bisa membeli obat tetapi bukan kesehatan. Lalu orang juga bisa membeli makanan, tapi orang tidak bisa
membeli selera. Orang bisa membeli kasur yang empuk, tapi bukan tidur yang nyenyak. Orang bisa membeli rumah besar, tapi bukan ketentraman. Orang bisa membeli segalanya dengan uang, tapi bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak dapat diperoleh melalui kepuasan materi. Selanjutnya, tidak bahagia karena apa? Karena mencari kebahagiaan dengan memuaskan keinginan tubuh atau jasmani saja. Alkitab mengajarkan kepada kita bukanlah sesosok tubuh saja, tetapi kita manusia trikotomi yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita adalah jiwa yang hidup yang dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi jiwa yang dijadikan menurut gambar dan rupa Allah tidak akan pernah dapat dipuaskan sebelum jiwa itu dituntun untuk mengenal Allah secara benar. Dan Daud sangat mengerti akan hal itu. Bahwa jiwanya harus dibawa kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2, Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Kita perlu self-talk, yaitu berbicara kepada diri kita sendiri. Seperti apa yang sudah Daud lakukan. Sangatlah penting untuk merenungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang tetap berbahagia di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun. Seperti Daud berkata, "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Saudaraku, di saat-saat seperti ini kita harus banyak berbicara dengan diri sendiri. Mengisi jiwa kita dengan firman-firmannya supaya kita bisa menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita yang membuat kita tetap bahagia dalam situasi apapun. Jadi kita melihat bahwa Daud itu adalah merupakan satu sosok yang menguatkan dirinya sendiri. Dan dia sadar bahwa dia itu punya jiwa yang harus diisi dengan rohnya Tuhan. Dia berkata kepada jiwanya, kepada dirinya, dia berbicara, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan akan kebaikannya." Jadi meskipun dia dalam saat-saat yang sulit sekalipun, dia tetap ingat bahwa Tuhan itu adalah pemeliharanya. Tuhan itu pasti akan mempedulikannya. Terbukti pada waktu dia menghadapi Goliat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia berkata bahwa dia itu disertai oleh Allah yang maha besar. Barisan tentara Israel yang akan mengalahkan akan Goliat itu. Dan puji Tuhan, satu contoh yang luar biasa. Daud menjadi orang yang berbahagia. Walaupun di tengah-tengah hidupnya ada begitu banyak liku-liku. Dia harus menghadapi hal-hal secara internal. Bagaimana dia dimusuhi oleh Saul. Bagaimana dia juga jatuh di dalam dosa. Bagaimana dia juga bisa mengerti bahwa kehilangan seorang anak yang bernama Absalom itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Tetapi itu tidak akan membuat dia larut dalam kesedihan. Dia tetap bersukaria di dalam Tuhan. Dan dia mengatakan selalu di dalam kehidupannya, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan ingat akan kebaikan Tuhan." Tuhan adalah kekuatannya, Tuhan adalah gembalanya, Tuhan adalah perlindungan yang utuh. Dan itulah yang harus kita camkan untuk kehidupan kita saat-saat ini. Supaya bahagia itu tidak akan pernah sirna dari hidup kita. Mengapa tidak bahagia? Karena mengandalkan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi ada orang-orang itu yang kalau bahagia kepingin diraih dengan dia mencari perhatian kepada orang lain.
Misalnya mencari perhatian kepada atasan dan lain sebagainya supaya nanti pangkatnya bisa naik dan lain sebagainya. Padahal manusia itu, saudaraku, ada orang yang mengangkat kita tapi dengan tangan yang sama bisa juga menurunkan kita. Tetapi kalau Tuhan yang mengangkat kita, tangan siapakah yang dapat menurunkannya? Manusia seringkali menyangka bahwa mengandalkan manusia itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada yang mengandalkan orang kaya, ada yang mengandalkan orang yang berkuasa, orang yang berkedudukan. Karena pikir mereka pengaruhnya sanggup memberi pertolongan kepada kita dan kita bisa bahagia. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dalam masa seperti ini, tidak bisa kita mengandalkan manusia. Saya ingat, waktu COVID mengganas dengan varian Delta, ada banyak orang yang terpapar dan dalam keadaan yang parah. Lalu mereka menghubungi teman-teman, menghubungi keluarga. Mereka minta tolong, mereka butuh obat-obatan. Ternyata saudaraku, mungkin ada yang mau menolong. Tapi saya percaya yang menolong pun itu pun juga harus jarak jauh. Orang tidak bisa menghampiri orang yang terpapar COVID. Mesti via WA, video call dan lain sebagainya. Dan apa yang diharapkan? Ternyata orang-orang yang tidak terpapar, yang diharapkan bisa membantu. Mereka mencari obat dan obat itu kosong. Mereka mencari oksigen. Oksigen juga tidak ada pada waktu itu. Lalu mereka juga butuh rumah sakit karena keadaannya semakin parah. Ternyata rumah sakit bukan kosong tapi penuh. Rumah sakitnya penuh, tidak mendapatkan tempat ICU dan sebagainya. Saudaraku, saya mengalami ada saudara saya, orang-orang dekat saya yang mengalami akan hal ini. Dan mereka semua, saudaraku, sekarang sudah mengerti bahwa mengandalkan manusia itu terbatas. Tapi mengandalkan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Dan akhirnya banyak mereka yang tidak tertolong. Mereka kecewa. Pasti saudaraku, kalau kita mengharapkan manusia pasti kita kecewa. Manusia itu terbatas. Kalau toh pun dia ingin menolong, tapi tidak seluruhnya dia bisa menolong karena keadaan, situasi dan kondisi. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Sehingga rasa bahagia itu yang ada di dalam kita, yang sudah mengisi jiwa kita itu, akan menjadi milik kita. Saya pernah dengar dari rekan hamba Tuhan, dia berkata begini, nanti ini ya pada akhirnya semua orang itu pasti akan kena COVID. Saya mikir, waduh nakut-nakutin ini. Lalu setelah saya di rumah buka medsos. Saya mendengar ada dokter yang terkenal yang ngurus COVID ya. Dia itu berkata seperti ini. Kenapa ada orang yang belum kena COVID? Kenapa kok ada yang enggak kena COVID? Dia berkata yang satu imunnya bagus. Yang dua prokesnya ketat. Yang tiga faktor keberuntungan. Lalu saya mikir gini. Waduh faktor keberuntungan ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi pada waktu saya gabung tentang perkataan dari teman saya hamba Tuhan itu yang mengatakan semua bakalnya kena. Lalu yang dari dokter yang ngurusin COVID itu berkata bahwa kalau tidak kena itu adalah imunnya bagus, prokesnya ketat, faktor keberuntungan. Lalu saya mikir, berarti kalau saya gabungkan yang tadi, artinya yang belum kena itu yaitu nomor 4, tunggu giliran. Wow,
Itu yang bisa menghilangkan rasa bahagia kita. Jadi yang belum kena pun bisa was-was saudaraku. Lah kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan berada dalam situasi yang menakutkan kita. Sehingga kita tidak akan bisa berjalan dengan nyaman dan aman bersama dengan Tuhan. Saya pastikan bahwa memang ada faktor keberuntungan dan setiap kita memiliki jatahnya. Lalui saja hidup ini dengan semangat, kita pasti akan ditolong Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan tetap bahagia, diberkati dalam keadaan apapun. Kalau begitu apakah bahagia itu? Mari, definisi daripada bahagia. Bahagia adalah perasaan damai dan tentram di hati yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan waktu. Sekalipun dalam situasi yang sulit, kita tidak kehilangan bahagia itu. Dan saya katakan bahagia itu ada di dalam Kristus. Ada banyak orang yang keliru mencari kebahagiaan dan tidak menyadari kebahagiaan yang sejati hanya ketika kita mengenal pribadi Kristus yang ada di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita bisa bahagia itu kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, ini jaminan. Kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka kita akan menerima apa saja yang kita kehendaki. Apa yang kita minta, saudaraku? Hari-hari ini kita minta bahagia dan sehat. Amin. Semua pasti setuju dengan saya. Sekarang, apakah yang harus kita lakukan supaya kita bahagia? 1, jadikanlah Allah yang pertama dan terutama dalam hidupmu. Matius 6:33 dan 34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, jadikanlah Allah yang terutama dalam hidup kita. Dan kita mencari kerajaannya dengan kebenarannya, bukan mencari hal yang lain. Tuhan pasti menambahkan segala sesuatu. Hapuslah kekhawatiran karena hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Dalam hidup semua sudah diatur oleh Tuhan Yesus. Saudaraku harus percaya. Jadi kalau saudara mempunyai satu prinsip, hidupku ini adalah untuk memprioritaskan Dia. Aku mau fokus dengan Dia. Dia yang terutama di dalam hidupku. Maka saudaraku, engkau pasti akan bahagia. Karena yang kita prioritaskan, Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu menginginkan kita memperoleh kebahagiaan. Walaupun di tengah-tengah masalah yang sulit. Dia pasti akan muncul dengan pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Dengan pengertian-pengertian yang indah dan luar biasa. Saudaraku, ada keuntungan-keuntungan di balik masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dia selalu mengajar kepada kita untuk kita tidak kehilangan bahagia. Di saat pandemi seperti ini, orang semua bekerja dari rumah. Saudaraku, adalah kesempatan yang baik untuk kita bertemu dengan anggota keluarga kita lebih intens sehingga kita bisa di rumah-rumah, mungkin di gereja masih belum boleh onsite, tapi di rumah-rumah itu ada persekutuan
persekutuan doa keluarga atau yang disebut mesbah keluarga. Dan itulah yang membuat kita semua bahagia. Satu dengan yang lain, diisi dengan firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan kita. Satu sama lain, saling kita mendukung, saling kita menolong, saling kita membantu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kalau kita sudah memprioritaskan Dia menjadi yang terutama di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Karena kita punya Allah yang peduli. Kita punya Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dia datang kepada setiap kita dalam keadaan kita yang tidak baik. Tuhan itu ada pada setiap orang yang remuk hatinya. Kepada orang-orang yang tertindas. Apalagi saat ini kita orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang sungguh tidak pernah kita duga. Orang-orang yang tadinya bekerja, dia harus juga kehilangan pekerjaan. Tapi percayalah, Tuhan pasti akan menggantikan yang hilang. Yang kedua, bagaimana kita bisa bahagia? Kita harus bergantung kepada Allah dalam segala hal. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bergantung kepada Allah dalam segala hal, kita pasti diberkati. Kalau kita bergantung dan mengandalkan Tuhan, karena kita akan seperti tanaman yang merambat dan mendapat pokoknya dari Yesus yang adalah sumber dari bahagia itu sendiri. Jadi bergantung kepada Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kita alami, Tuhan pasti menghiburkan kita. Dia menghapus setiap tetesan air mata kita. Karena Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan kita. Saudaraku, itulah sebabnya jangan pernah takut dengan keadaan, situasi, dan kondisi yang ada. Karena semua kehidupan kita ada di dalam kontrolnya Tuhan. Saudaraku, mari yang ketiga. Turutilah semua perintah dan peringatan-peringatannya. Saudaraku, Mazmur 119 ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Turutilah semua perintah dan peringatan-peringatannya. Perintah dan peringatan Tuhan itu adalah sebagai pedoman supaya kita selalu di dalam jalur Allah, yaitu firman Tuhan yang merupakan pagar tembok yang kokoh bagi kita, di mana firman Tuhan akan memagari kita dari tindakan dan perbuatan yang berdosa. Bila kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan mentaatinya, maka dijamin kita pasti menikmati kebahagiaan di dalam hidup ini. Saudaraku, jangan lupa bahagia. Caranya, jadikan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama dalam hidup. Fokus kepada Dia, prioritaskan Dia. Engkau pasti bahagia. Dia adalah sumber bahagia itu. Lalu bergantung kepada Allah dalam segala hal. Bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang kurang baik. Karena Yesus kita adalah Yesus yang baik. Kalau kita bergantung kepadanya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita rindukan, yang kita inginkan. Karena Dia juga adalah sumber bahagia itu. Lalu yang selanjutnya yaitu turutilah semua perintah dan peringatan-peringatannya. Saya percaya orang yang menuruti akan firman Tuhan, dia pasti berbahagia. Saudaraku, firman Tuhan itu adalah rambu-rambu kehidupan kita. Dia tidak pernah membawa kita ke jalan yang sesat,
tapi Dia akan membenarkan jalan kita yang sesat untuk masuk di dalam jalan yang benar. Kita tahu saudaraku bahwa apa yang kita perlukan selama kita di dunia ini adalah janji-janji Tuhan. Kita mau menuruti semua peringatan-peringatannya, semua firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang membawa kita bahagia sampai kepada kekekalan. Bahagia itu akan menjadi milik kita di bumi sampai di surga. Mari saudaraku, kita merenungkan akan firman Tuhan yang sudah saya bawakan buat saudara. Apakah saudara ada di posisi yang mana? Apakah saudara dalam posisi yang kurang benar, mengandalkan akan materi saudara, mengandalkan akan orang lain, saudara mengandalkan hal-hal yang duniawi. Tetapi hari ini kita sadar, kita butuh bahagia itu di tengah-tengah keadaan yang sulit. Kita punya Yesus, kita pasti akan dibuatnya berbahagia. Sebab itu mari saya ajak semua jemaat untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh beribadah, walau secara online kami diingatkan untuk bahagia. Kami tahu dalam situasi seperti sekarang ini, mata kami hanya tertuju kepadamu, sumber bahagia kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami hanya bergantung kepadamu dan menghidupi firman-Mu. Kami percaya hari ini kami sudah menemukan kebahagiaan yang sejati karena firman-Mu. Kami bersyukur bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki perjamuan yang kudus. Mari kita mempersiapkan diri. Untuk ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Dalam nama Yesus, melimpah hati kami dengan pujian dan syukur buat kelayakan dan perkenanan yang Tuhan beri bagi kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus ini. Berkaryalah Roh Kudus, berkarya. Mari saya ajak kita semua angkat roti di tangan kanan kita. Dan anggur pada tangan kiri kita, kita letakkan pada dada kita. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Letakkan tangan kirimu pada dadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan berkat yang diberkati dalam nama Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus?
Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan. Sambil kita buka kedua tangan kita, kaya rada mangku papasika. Dalam nama Yesus sungguh melimpah hati kami dengan pujian dan syukur buat kelayakan dan perkenanan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darah-Mu yang di dalamnya mengandung janji yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan dalam nama Yesus. Dengan tangan yang tetap terbuka, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah daripada Aba Bapa Allah kami, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta dan memberkati saudara semua. Shalom.